Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba pembelajaran dengan menggunakan video. Terima kasih pada Aulia Wina Sapitri dan teman-temannya di TIC yang memberikan ide agar materinya disampaikan melalui video. Saya pikir tidak ada salahnya untuk dicoba dan mungkin akan bisa lebih memberikan gambaran yang utuh ke kalian daripada hanya membaca materi. Paham pemrograman memang agak sulit bagi sebagian, jadi selain materi dengan diberikan video mungkin akan jadi lebih mudah. Oke. Materi array kali ini sebenarnya hanya untuk SI ya, karena TI sudah dapat di semester lalu, tapi tentunya tidak apa-apa bila dilihat ulang oleh yang di jurusan TI. Kita akan mulai dari awal sekali tentang array ini. Array sebenarnya adalah variabel biasa dalam tanda kutip dalam bahasa pemrograman Java yang bisa menampung banyak nilai sekaligus. Jadi kalau variabel itu kan kita gunakan untuk menampung nilai. Variabel itu kan kayak wadah. Array ini variabel juga, cuma nilai yang dimasukkan ke dalam array ini bisa beberapa sekaligus, tergantung kita mau berapa. Nah, array pada bahasa programan Java, jadi ada di bahasa programan lain juga ya, dengan nama yang berbeda tapi biasanya namanya sama. Menampung data itu secara berurutan, jadi terurut atau istilahnya sequentials. Dan jumlahnya itu fixed. Array sederhana pada Java itu jumlahnya fixed. Jadi sekali kita katakan bahwa kita punya array jumlah elemennya 5, ya sudah dia akan 5, kita nggak bisa tambah lagi. Itu kalau array sederhana di Java. Dan array ini saat kita deklarasikan itu hanya untuk tipe data tertentu. Tipe data apa saja ya? Tipe saat kita deklarasikan. Nah, di ilustrasi ada gambar tray telur. Kira-kira array itu seperti itu. Wadah, kalau variabel biasa itu untuk menampung satu telur. Kalau array itu seperti tray yang berisi banyak telur, tapi hanya boleh telur, nggak boleh yang lain. Kira-kira begitu. Nah, kita langsung saja dengan contoh kode. Yang pertama kita lakukan adalah deklarasi array. Saya buat metode dulu. Kalau variabel biasa misalkan kita int a begitu deklarasinya. Kalau array itu kita bisa berikan tanda kurung siku di sini. Misalkan namanya sebuah, jangan yang banyak, ARR, kependekan dari array. Ini cara mendeklarasikan array. Sebenarnya ada satu cara lagi, bisa kurung sikunya ditaruh di sini. Tapi cara ini tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan sesuai konvensi, tadi itu juga benar jalan programnya, tapi tidak kurang direkomendasikan. Yang direkomendasikan adalah tanda yang menunjukkan array itu ditaruh pada tipe datanya. Nah, ini baru saja kita mendeklarasikan sebuah array dengan yang mampu menampung integer. Nah, begitu juga dengan tipe yang lain. Kalau kita mau datanya double, ya kita seperti ini. Namanya misalkan ARDB. Atau misalkan float, ya sama juga. ARFL misalkan. Boolean juga. Tetap. String juga ya. Semua tipe data bisa kita tampung dalam array untuk tipe data tersebut. Caranya dengan menambahkan kurung siku saat deklarasi variabel. Nah, ini baru deklarasi. Setelah dideklarasikan, sebenarnya masih belum jelas ini array-nya nanti akan berisi berapa nilai.
untuk memberikan informasi ke program bahwa array ini nanti akan menampung sejumlah nilai tertentu, kita harus melakukan inisialisasi. Inisialisasinya dilakukan seperti ini. Misalkan itu array yang bertipe integer, kita bisa inisialisasi dengan seperti ini. Ini artinya adalah kita meminta komputer mengalokasikan 5 space, 5 tempat dengan tipe data integer. Ini maknanya. Jadi nanti array R ini hanya boleh berisi 5 nilai bertipe data integer. Dengan cara yang sama kita bisa saja dulu. Oh, ini salah, huruf besar huruf kecil. Oke, itu inisialisasi. Jadi peran inisialisasi adalah memberikan informasi komputer bahwa array ini perlu diberikan alokasi memori sebanyak nilai tertentu. Ini inisialisasi. Seperti pada variabel biasa, kita juga bisa melakukan deklarasi dan inisialisasi array sekaligus dan alokasi memorinya. Caranya seperti ini, kita satukan. Kalau kita sudah tahu butuh space berapa, kita bisa langsung alokasikan. Nah, jadi lebih ringkas tentunya kalau kita tahu berapa jumlah data yang ingin kita tampung. Ini deklarasi dan inisialisasi array. Nah, lantas bagaimana cara memberikan nilai pada array? Caranya adalah ada beberapa. Cara pertama adalah langsung pada saat inisialisasi. Ini yang paling sederhana. Kalau kita sudah tahu array ini berisi apa saja, kita bisa langsung, ini tipe datanya integer, kita bisa deklarasikan langsung kasih nilai 3,5 misalnya 78,9. Banyak lagi. Nah, ini satu baris dari deklarasi sampai memberikan isi pada array. Jadi array ini nanti akan berisi nilai integer sejumlah ini. Ada 2, 3, 4, 5, 7 ya, 7 data. Begitu juga misalkan seperti ini. Untuk kita kasih contoh yang lain, misalkan string. Kita juga bisa melakukan seperti ini, jadi langsung memberikan nilai pada array. Nah, kemudian bagaimana cara mengakses data pada array? Kalau diperhatikan, sebelumnya dikatakan bahwa array itu memiliki elemen dalam suatu urutan. Nah, mengaksesnya menggunakan urutan tersebut. Array itu setiap elemennya memiliki nomor urut, dan nomor urutnya dimulai dari 0. Nomor urut atau yang kita lazim kenal dengan istilah indeks itu dimulai dari 0. Kalau array ini yang isinya ada 7 elemen,
itu berarti indeks paling awal adalah 0, indeks paling akhir adalah 6. Sehingga kita bisa coba, misalkan kita mau cetak elemen pertama 0, akan keluar 3, karena elemen pertama, elemen pada indeks 0 itu 3. Kalau kita mau elemen terakhir 6, mestinya akan keluar 12. Begitu juga kalau kita mau mencetak array kedua. Kalau kita cetak 0, mestinya muncul merah. Kalau kita cetak 2, mestinya muncul hijau. Nah, apa yang terjadi kalau kita menggunakan indeks yang tidak ada nilainya? Misalkan sekarang kita punya merah, kuning, hijau, indeks 0, 1, 2, tentunya 3 tidak ada. Kita coba taruh di sini 3, apa yang terjadi? Terjadi error. Apa yang tampil di layar? Dikatakan ada index out of bound exception. Jadi ada kesalahan karena indeksnya nggak ada pada array kita, tidak ada elemen dengan indeks tersebut, karena array kita hanya memiliki elemen dengan indeks 0, 1, dan 2. Kembalikan. Oke. Jadi seperti itu. Array bisa diakses, nilai pada array bisa diakses melalui indeksnya. Dengan perulangan ini tentunya menjadi mudah. Kita akan look menggunakan indeksnya. Oke. Untuk setiap perulangan kita akan tampilkan nilai elemennya yang terjadi sesuai dengan urutan ini, 3, 5, dan seterusnya sampai 12. Oke. Sekarang kita sudah bisa membaca atau mengambil nilai elemen pada array. Kalau kita ingin lakukan sebaliknya, misalkan kita ingin mengisi elemen pada array, kita juga bisa lakukan indeksnya. Misalkan kita sudah deklarasikan array kita seperti ini, kemudian kita mau ganti merah menjadi biru. Kita bisa melakukan assignment seperti ini. ARSTR pada indeks 0 kita ganti menjadi biru. ARSTR pada 1 misalkan kita ganti menjadi Tosca. Kalau kita melakukan perulangan untuk mencetak elemen pada array, maka nilainya sudah berubah. Yang tadinya merah, kuning, hijau berubah menjadi biru, Tosca, dan hijau karena kita sudah melakukan penggantian nilai di sini. Sekian dulu untuk segmen ini. Nanti kita akan lanjutkan ke materi array berikutnya.